Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irhas Abidwadi dengan NIM H1A119097. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5, yang mana kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini, kami mengambil judul Implementasi Pemanfaatan Pembelajaran Jarak Jauh atau Daring secara efisien bagi mahasiswa Universitas Jambi di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, pemaparan materi akan dipaparkan oleh Zubilawati. Pada Zubilawati, dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil penelitian kami. Latar belakang, munculnya pandemi COVID-19 telah merubah sistem pembelajaran dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kebijakan social distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk solusi pencegahan dan penyebaran COVID-19 berdampak pada sistem pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tatap muka berubah dilaksanakan secara online. Hal tersebut didukung dengan adanya kebijakan dari pemerintah melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan COVID-19. Tindak lanjut dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut kegiatan akademik khususnya di tingkat perguruan tinggi, menyesuaikan dengan penerapan proses pembelajaran daring bagi mahasiswa. Begitu juga yang dilakukan oleh Universitas Jambi, khususnya program studi ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Penerapan proses pembelajaran secara online bagi seluruh mahasiswanya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efisiensi dari implementasi pemanfaatan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dan ilmu politik Universitas Jambi di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizkar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Zubilawati. Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi pemanfaatan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dan ilmu politik Universitas Jambi di masa pandemi COVID-19. Manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa, sehingga dapat dikembangkan secara optimal dan sebagai bahan referensi untuk menggunakan metode mengajar. 2. Bagi dosen, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan dosen dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat meningkatkan kesan pada pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. 3. Bagi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengetahui sejauh mana keefektifan pembelajaran daring yang berhubungan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Baik, di sini ada landasan teori. Yang pertama ada teori kebijakan publik. Menurut Budi Winarno, kebijakan merupakan sebagai suatu arah tindakan dengan diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan dan merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Yang kedua ada efektivitas dan efisiensi. Menurut S. Wojowisoto,
Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, dan manjur. Menurut Liangi, efektivitas merupakan keadaan dengan pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai keinginan tersebut. Yang ketiga ada teori e-government. Menurut Adriansyah, terminologi e-government dapat diartikan sebagai kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif. Kerangka pikir dari e-government yaitu ada 1. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi. Dan ada implementasi pembelajaran secara daring, yaitu efisiensi pembelajaran secara daring pada Prodi Ilmu Pemerintahan dan Politik Universitas Jambi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian pada dasarnya merupakan ciri-ciri ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 2. Lokasi penelitian dan objek penelitian. Lokasi dan objek penelitian pada penelitian mengambil prodi ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Universitas Jambi sebagai salah satu prodi yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring. 3. Fokus dan dimensi penelitian. Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian ini, maka penelitian ini berfokus pada efisiensi dari implementasi pemanfaatan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dan ilmu politik Universitas Jambi di masa pandemi COVID-19. 4. Sumber data. Yang pertama, menggunakan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari angket dengan informan langsung di Universitas Jambi sebagai penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh atau daring, yakni Prodi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik. 2. Menggunakan data sekunder merupakan sumber data yang telah diolah dari jawaban angket dari pernyataan. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain. 5. Responden. Responden pada penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik. Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik accidental sampling, yaitu prosedur sampling memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. 6. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, angket atau kuesioner. Yang kedua, dokumentasi. 7. Teknik analisis data. Kami menggunakan teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis data angket. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Pada moderator, saya persilakan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.